Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas manajemen G 2023 dengan NIM Senur 123503. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah Moneter dan Perbankan dosen pengampu Wulan Ayu Andiani SEMM. Untuk itu, simak videonya baik-baik. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu ruang lingkup moneter dan perbankan. Ruang lingkup moneter perbankan adalah dua bidang yang mencakup hubungan antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral dan kegiatan perbankan dalam sistem keuangan. Nah, kebijakan moneter ini berperan dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, serta inflasi. Sementara perbankan bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tingkat bunga sebagai harga uang. Nah, tingkat bunga sebagai harga uang adalah besaran atau persentase menunjukkan imbal hasil yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas dana dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagai harga uang, tingkat bunga mencerminkan biaya dari penggunaan dan menjadi alat penting dalam mengatur permintaan dan penawaran dana di pasar keuangan. Nah, ciri-ciri diantaranya yaitu dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah, tingkat bunga sebagai harga uang berarti tingkat bunga atau suku bunga adalah biaya yang harus dibayar untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi, tingkat bunga dianggap sebagai harga dari meminjam uang, mirip seperti harga dalam transaksi jual beli. Misalnya, jika seseorang meminjam uang dari bank, mereka harus membayar bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang tersebut. Singkatnya, bunga inilah yang disebut oleh sebagai harga uang. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu peran bank dalam pasar uang. Nah, peran bank dalam pasar uang sangat penting karena bank merupakan pelaku utama yang menjaga kelancaran aliran dana jangka pendek di sistem keuangan. Nah, pasar uang sendiri ini adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek seperti surat berharga, deposito, dan pinjaman antar bank. Nah, yang saya ketahui ada dua peran bank dalam pasar uang. Yang pertama, sebagai pelaku utama. Nah, bank bisa meminjamkan dana saat kekurangan likuiditas dan juga bisa menempatkan dana di saat kelebihan likuiditas, misalnya melalui pasar bank antar bank PUAB. Dan yang kedua, menjaga likuiditas. Bank memanfaatkan pasar uang untuk mengatur keseimbangan dana jangka pendek. Ini sangat penting karena agar bank tetap bisa memenuhi kewajiban sebagai penarikan dana oleh nasabah. Materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu teori penawaran uang. Teori penawaran uang adalah teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana jumlah uang yang beredar dalam perekonomian ditentukan dan dikendalikan terutama oleh bank sentral seperti faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tersebut. Nah, teori penawaran uang menekankan bahwa penawaran uang bersifat eksogen atau ditentukan di luar pasar, khususnya oleh otoritas moneter seperti bank sentral. Artinya, masyarakat atau pelaku ekonomi tidak bisa mengatur jumlah uang beredar sesuka hati. Semua bergantung pada kebijakan moneter. Kemudian selanjutnya materi masalah kebijakan moneter. Ada beberapa masalah dalam kebijakan moneter dan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan stabilitas ekonomi. Nah, yang pertama ada inflasi. Jika terlalu banyak uang yang beredar bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Nah, jika inflasi terjadi dan tidak terkendali karena daya beli masyarakat menurun. Yang kedua, ada deflasi sebaliknya dari inflasi. Jika deflasi terjadi saat jumlah uang terlalu sedikit beredar menyebabkan harga barang turun terus menerus. Ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena orang-orang menunda untuk berbelanja. Yang ketiga, ada pengangguran. Jika kebijakan moneter terlalu ketat, misalnya suku bunga tinggi, bisa membuat investasi dan konsumsi turun terus-menerus, dan perusahaan mengurangi produksi dan bisa terjadi PKH meningkat. Inflasi adalah suatu kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain demandful inflation, yaitu ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi, dan cost push inflation, yaitu ketika biaya produksi meningkat seperti akibat kenaikan harga bahan baku atau energi. Selain itu, inflasi juga dapat terjadi akibat monetary inflation, yaitu ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak tanpa diimbangi oleh kenaikan produksi barang dan jasa yang menyebabkan nilai uang menurun. Dan materi terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah kerangka aturan lembaga dan prosedur yang mengatur hubungan antara keuangan antar negara, termasuk transaksi pembayaran internasional, nilai mata uang, dan aliran modal lintas batas. Nah, sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi global, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mengatur kebijakan moneter di tingkat global. Nah, komponen utama dalam sistem moneter internasional yang pertama ada nilai tukar mata uang. Nah, sistem ini mengatur berbagai negara saling dipertukarkan di pasar internasional baik secara langsung maupun secara mengembang. Yang kedua, ada cadangan devisa. Negara-negara mengumpulkan cadangan devisa biasanya dalam bentuk mata uang asing, emas, dan surat berharga internasional untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memenuhi kewajiban luar negeri. Nah, negara-negara bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan moneter mereka tidak saling merugikan dan menghindari manipulasi nilai tukar atau kebijakan yang merugikan perekonomian negara lain. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Miftahul Jannah dari kelas manajemen game mengakhiri penjelasan dari video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.